Halo, saya perwakilan dari kelompok 1, tren isu keperawatan maternitas. Di sini ada anggota kelompok saya, Vanda Malintukan, Rifandi Asa, saya sendiri, Andini Tampi, Sarah Masoa. Itulah perkenalan dari anggota kelompok kami. Saya Rifandi Asa, saya akan membawakan materi tentang pengertian keperawatan maternitas dan tren isu keperawatan maternitas berbasis komunitas. Keperawatan maternitas merupakan pelayanan profesional berkualitas yang difokuskan kepada kebutuhan adaptasi fisik dan psikososial pada ibu selama proses konsepsi atau kehamilan, melahirkan, nifas, keluarga, dan bayi baru lahir dengan menekankan pada pendekatan keluarga sebagai sentra pelayanan. Tren isu keperawatan maternitas berbasis komunitas, ada dua kesulitan yang dialami oleh Bumil maupun Ibu Nifas, diantaranya yang pertama, ketidaktahuan ibu hamil tentang makanan apa yang harus dikonsumsi pada saat hamil. Yang kedua, kebingungan Ibu Nifas jika ASI tidak keluar. Saya Andini Tampi. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai tren dan isu keperawatan maternitas tentang spesialisasi perawatan. Teknologi dan cara-cara baru yang berkembang pada saat ini diantaranya alat kontrasepsi implan terbaru, water birth atau melahirkan dalam air, USG 3 dimensi dan 4 dimensi, dan yang terakhir pil KB terbaru. Materi yang kedua mengenai tren dan isu keperawatan maternitas tentang sistem pembayaran dan asuransi. Di Indonesia ada beberapa asuransi yang telah disediakan oleh pemerintah, di antaranya Jampersal. Program Jampersal atau jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca melahirkan, dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan untuk seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Saya Sarah Masoa. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang terminologi biostatistik maternal anak. Yang pertama, abortus, suatu embrio atau fetus yang keluar dari rahim pada usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua, angka kelahiran, jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun per 1000 penduduk. Yang ketiga, angka kesuburan, jumlah kelahiran per 1000 wanita antara usia 15 sampai dengan 44 tahun dihitung setiap tahun. Yang keempat, angka mortalitas bayi, jumlah kematian bayi berusia kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Yang kelima, angka mortalitas ibu, jumlah kematian ibu akibat pelahiran dan komplikasi kehamilan, melahirkan, dan masa nifas. Yang keenam, angka mortalitas neonatus, jumlah kematian janin berusia kurang dari 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Yang ketujuh, angka mortalitas perinatal, jumlah lahir mati dan jumlah neonatus yang meninggal per 1000 kelahiran hidup. Yang kedelapan, lahir mati, bayi yang saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda seperti pernafasan, denyut jantung, atau gerakan otot voluntar. Baik, saya Vanda Malintukan. Saya akan membawakan materi angka kejadian BBLR dan angka kematian bayi. Angka kejadian BBLR di Indonesia berkisar 9-30%. Bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Hingga saat ini BBLR masih merupakan masalah di seluruh dunia karena merupakan penyebab kesakitan dan kematian pada masa bayi baru lahir. Sebanyak 25% bayi baru lahir dengan BBLR meninggal dan 50% meninggal saat bayi. BBLR rentan terhadap kekurangan nutrisi, infeksi, dan keterlambatan
perkembangan. Angka kematian bayi. Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1000 kelahiran hidup dalam rentan waktu 0 sampai 12 hari pasca kelahirannya. Angka neonatus tidak pernah mengalami penurunan. Penyebab kematian terbanyak pada periode ini disebabkan oleh sepsis, infeksi sistemik, kelainan bawaan, dan infeksi saluran pernapasan atas. Depkes mematok target penurunan AKB di Indonesia dari rata-rata 36 meninggal per 1000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1000 kelahiran pada 2015. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih mencapai sangat tinggi. Kebanyakan kasus kematian ibu hamil dan melahirkan terjadi di daerah-daerah yang belum mencapai cukup informasi seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kematian ibu hamil dan melahirkan terjadi karena pendarahan, komplikasi penyakit seperti darah tinggi, dan gangguan ginjal. Itulah hasil video presentasi kami. Terima kasih.